Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Selamat datang kembali para mahasiswa sosiologi dalam perkuliahan Sosiologi Keluarga. Pada pertemuan kali ini, kita akan mendalami topik yang sangat penting dalam dinamika sosial, yaitu perspektif gender dan inklusi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Perspektif gender dan inklusi sosial dalam keluarga dan masyarakat merupakan dua entitas sosial yang tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks kehidupan sosial, keduanya menjadi arena di mana nilai, peran, dan relasi sosial terbentuk, termasuk di dalamnya relasi gender dan inklusi sosial. Selama berabad-abad, keluarga dianggap sebagai institusi yang alami dan netral. Namun, perkembangan ilmu sosial dan gerakan kesetaraan menunjukkan bahwa keluarga sesungguhnya merupakan arena sosial yang juga mengandung relasi kuasa, ketimpangan, dan konstruksi sosial atas peran laki-laki dan perempuan. Gender bukanlah sekadar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan konstruksi sosial dan budaya yang menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan diharapkan bersikap, berperan, dan berinteraksi dalam masyarakat. Sedangkan inklusi sosial mengacu pada proses memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnisitas, atau status sosial, memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Menurut Judith Butler dalam bukunya Gender Trouble, identitas gender bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan hasil dari performativitas sosial, yakni tindakan yang diulang-ulang hingga menjadi norma. Sementara Amartya Sen dan Martha Nussbaum menekankan bahwa inklusi sosial adalah prasyarat keadilan, di mana setiap individu harus memiliki capabilities atau kemampuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, memahami perspektif gender dan inklusi sosial dalam keluarga serta masyarakat bukan hanya persoalan akademik, tetapi juga moral dan kemanusiaan. Tema ini penting untuk menjawab pertanyaan: bagaimana relasi gender terbentuk dan direproduksi dalam keluarga? Bagaimana nilai-nilai patriarki masih memengaruhi pembagian peran sosial? Dan bagaimana keluarga serta masyarakat dapat menjadi ruang inklusif bagi semua anggotanya? 1. Konsep dan perspektif gender dalam keluarga A. Pengertian gender. Menurut Oakley, gender adalah perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya, nilai, dan struktur sosial. Perbedaan ini meliputi peran, tanggung jawab, serta harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Sementara UN Women 2018 mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial yang menentukan apa yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial tertentu. Dalam konteks keluarga, gender memengaruhi pembagian kerja, pengambilan keputusan, serta pola komunikasi antara suami, istri, dan anak. Dalam keluarga tradisional Indonesia misalnya, peran laki-laki sering dikaitkan dengan ranah publik sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, sedangkan perempuan diidentikan dengan ranah domestik sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak. Namun, seiring dengan modernisasi dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, batas antara ranah publik dan domestik mulai kabur. Perempuan kini tidak hanya menjadi penopang laki-laki, tetapi juga subjek aktif yang memiliki peran strategis dalam ekonomi keluarga dan pembangunan masyarakat. Simone de Beauvoir dalam The Second Sex menyatakan bahwa perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan, melainkan menjadi perempuan. Artinya, peran dan identitas perempuan dibentuk oleh struktur sosial dan budaya, bukan oleh kodrat biologis semata. Pandangan ini mengubah cara pandang sosiologis terhadap keluarga, bahwa ketimpangan gender bukan hal yang alami, melainkan hasil dari konstruksi sosial
yang bisa diubah melalui pendidikan, kebijakan, dan kesadaran kritis. B. Gender roles dan stereotip dalam keluarga. Dalam banyak keluarga di Indonesia, pembagian kerja berdasarkan gender masih kuat. Laki-laki diharapkan menjadi pemimpin, rasional, dan kuat, sedangkan perempuan dianggap lembut, emosional, dan pengasuh. Stereotip seperti ini berdampak pada pembatasan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Contoh nyata dapat ditemukan pada keluarga pedesaan di Sulawesi Selatan, di mana urusan tanah dan warisan masih banyak diputuskan oleh pihak laki-laki. Sementara di keluarga Jawa tradisional, konsep wanita konco wingking, perempuan teman di belakang, masih sering digunakan untuk menjustifikasi subordinasi perempuan dalam rumah tangga. Namun kini mulai banyak keluarga yang menolak stereotip tersebut. Misalnya, keluarga muda di kota besar yang menerapkan prinsip kesetaraan dalam pengasuhan. Ayah ikut mengganti popok, memasak, atau mengantar anak ke sekolah. Perubahan ini menunjukkan pergeseran nilai menuju gender equality, di mana peran dalam keluarga dibagi berdasarkan kemampuan dan kesepakatan, bukan jenis kelamin. C. Ketimpangan gender dan dampaknya dalam keluarga. Ketimpangan gender berdampak langsung pada kualitas hidup anggota keluarga. Bosrup dalam Women's Role in Economic Development menegaskan bahwa ketika perempuan dikesampingkan dari ekonomi, kesejahteraan keluarga menurun. Perempuan yang tidak memiliki akses pendidikan atau pekerjaan seringkali lebih rentan terhadap kekerasan domestik dan kemiskinan. Data UNDP 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih tinggi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Indeks ketimpangan gender, Gender Inequality Index. Indonesia masih di atas 0,45, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan reproduksi antara laki-laki dan perempuan. Dalam keluarga, ketimpangan ini tampak dalam bentuk beban ganda, double burden. Perempuan bekerja di luar rumah, namun tetap bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan fisik, emosional, dan ekonomi dalam rumah tangga. Pengambilan keputusan yang bias gender, seperti dalam penggunaan keuangan rumah tangga atau pemilihan pendidikan anak. Sebagai contoh, hasil penelitian BKKBN 2022 menunjukkan bahwa banyak perempuan di pedesaan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan reproduksi seperti penggunaan kontrasepsi karena masih dianggap urusan suami. Padahal ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan semacam ini berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Inklusi sosial dalam keluarga dan masyarakat, pengertian dan prinsip inklusi sosial. Menurut World Bank 2013, inklusi sosial adalah proses memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari jenis kelamin, disabilitas, etnis, atau latar belakang ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan hak dalam masyarakat. Sedangkan UNESCO 2016 menekankan bahwa inklusi sosial berarti menciptakan masyarakat yang menghargai keberagaman dan menolak diskriminasi. Dalam konteks keluarga, inklusi sosial berarti memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk didengar, dihargai, dan berpartisipasi. Tidak hanya laki-laki dan perempuan, tetapi juga anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Contohnya, keluarga yang menerapkan prinsip inklusi sosial akan memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan pendidikan, memperlakukan anak dengan disabilitas secara adil, dan menghormati pilihan hidup setiap anggota keluarganya. Dimensi-dimensi inklusi sosial. Inklusi sosial memiliki beberapa dimensi utama. Sen 1999, Nussbaum 2000.
Akses terhadap sumber daya. Setiap individu berhak atas pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Partisipasi sosial dan politik. Setiap anggota masyarakat berhak untuk didengar dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pengakuan sosial, setiap identitas dan keberagaman, termasuk gender, etnis, dan orientasi seksual, harus dihargai. Rasa memiliki sense of belonging. Individu merasa diterima dan menjadi bagian dari masyarakat. Dalam keluarga misalnya, inklusi dapat diwujudkan dengan memberikan ruang dialog kepada anak-anak dalam pengambilan keputusan keluarga, atau memperlakukan orang tua lanjut usia dengan hormat dan empati. Sedangkan di masyarakat, inklusi tercermin dalam kebijakan publik yang memperhatikan kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Inklusi sosial dalam konteks gender dan disabilitas. Salah satu aspek penting dari inklusi sosial adalah inklusivitas gender dan disabilitas. Seringkali, perempuan dengan disabilitas menghadapi diskriminasi ganda. Pertama karena gender, kedua karena kondisi fisik atau mental mereka. Menurut UNFPA 2022, perempuan dengan disabilitas 3 kali lebih berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan perempuan tanpa disabilitas. Di Indonesia, upaya inklusi sosial mulai terlihat melalui kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPPA) dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menegaskan hak setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan. Contoh konkret, di Kota Yogyakarta, sejumlah organisasi masyarakat seperti Sigap, Sasana Inklusi, dan Gerakan Advokasi Difabel aktif mendampingi keluarga yang memiliki anggota disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa inklusi sosial dimulai dari keluarga, tempat pertama seseorang merasa diterima dan dihargai apa adanya. Hubungan antara gender, keluarga, dan masyarakat keluarga. Sebagai arena sosialisasi gender keluarga adalah tempat pertama di mana anak belajar tentang peran gender. Melalui interaksi sehari-hari, anak belajar apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Anne Oakley, 1972, menyebut proses ini sebagai gender socialization, di mana nilai-nilai maskulinitas dan femininitas ditanamkan sejak dini. Contohnya ketika anak laki-laki diajarkan bermain bola dan anak perempuan diberi boneka, sesungguhnya keluarga sedang menanamkan nilai-nilai gender tradisional. Namun, dalam keluarga yang egaliter, anak-anak diajarkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan bisa melakukan hal yang sama, memasak, belajar sains, atau memimpin organisasi. Dengan demikian, keluarga berperan penting dalam membentuk cara pandang generasi muda terhadap kesetaraan, gender, dan nilai inklusif. Keluarga dan struktur sosial patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam struktur kekuasaan. Menurut Sylvia Walby, 1990, patriarki bekerja melalui 6 struktur utama: rumah tangga, pekerjaan, negara, kekerasan, budaya, dan seksualitas. Keluarga menjadi tempat paling awal di mana ideologi patriarki beroperasi. Misalnya ketika keputusan rumah tangga selalu diambil oleh suami, atau ketika perempuan dianggap tidak pantas menjadi kepala keluarga, maka nilai patriarki sedang direproduksi. Di masyarakat Bugis, konsep mapakasiri, malu, sering digunakan untuk mengontrol perilaku perempuan, sementara perilaku laki-laki yang sama sering dianggap wajar. Namun, dalam masyarakat modern, banyak keluarga mulai menantang nilai-nilai patriarkal.
Perempuan kini memimpin rumah tangga sebagai single mother, menjadi kepala desa, bahkan menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Perubahan ini menunjukkan bahwa keluarga juga bisa menjadi agen transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih setara dan inklusif. Peran masyarakat dan negara dalam mendorong kesetaraan dan inklusi kesetaraan gender dan inklusi sosial tidak dapat tercapai hanya melalui perubahan individu, tetapi memerlukan dukungan masyarakat dan kebijakan negara. Di Indonesia, berbagai kebijakan telah dibuat seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, PKDRT. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, PUG. Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak oleh Kementerian PPPA. Selain itu, lembaga seperti BKKBN juga memperkenalkan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang menekankan pentingnya peran laki-laki dalam pengasuhan dan kesetaraan peran gender dalam keluarga. Menuju keluarga dan masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang membuka ruang partisipasi bagi semua warganya tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perubahan perlu dimulai dari keluarga. Keluarga inklusif ditandai oleh komunikasi yang egaliter, di mana semua anggota memiliki hak untuk didengar, pembagian peran yang fleksibel berdasarkan kemampuan bukan jenis kelamin, penghormatan terhadap perbedaan, termasuk orientasi, disabilitas, dan pilihan hidup, pendidikan tanpa bias gender, yang menanamkan nilai keadilan dan empati sejak dini. Dalam konteks global, contoh baik bisa dilihat dari kebijakan Nordic countries seperti Swedia dan Norwegia yang menerapkan parental leave bagi ayah dan ibu secara seimbang. Hal ini mendorong partisipasi ayah dalam pengasuhan anak, memperkuat ikatan keluarga, dan mengurangi beban perempuan. Di Indonesia, gerakan seperti He4She Indonesia dan kampanye Laki-laki Peduli Kesetaraan yang diinisiasi oleh UN Women dan Kementerian PPPA adalah langkah konkret untuk mengubah pandangan tradisional tentang gender. Masyarakat inklusif tidak hanya diukur dari jumlah perempuan yang bekerja, tetapi juga dari seberapa besar partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan, publik dan keluarga. Penutup perspektif gender dan inklusi sosial memberikan kita cara pandang yang lebih adil terhadap keluarga dan masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa ketimpangan bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang dapat diubah. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran besar dalam menciptakan nilai-nilai kesetaraan, penghargaan, dan penerimaan terhadap perbedaan. Dalam dunia yang semakin kompleks, keluarga ideal bukanlah keluarga yang sempurna dalam arti tradisional, tetapi keluarga yang terbuka, saling menghargai, dan memberi ruang bagi semua anggotanya untuk berkembang. Sebagaimana ditegaskan oleh Anthony Giddens, 1992, dalam The Transformation of Intimacy, keluarga modern sedang beralih dari hubungan berbasis kewajiban menuju hubungan berbasis pilihan dan negosiasi yang lebih setara. Dengan demikian, pembelajaran tentang gender dan inklusi sosial bukan sekadar teori, tetapi jalan menuju keluarga dan masyarakat yang lebih manusiawi, demokratis, dan berkeadilan sosial. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.